maka apapun itu proyeknya, kamu harus menyiapkan yang namanya playground, gitu. Indoor playground, ya. Nah, apakah dia proyeknya misalnya hotel aja, gitu, ya, hotel, kamu harus siapkan, gitu. Itu yang selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya. Jadi bermain ini adalah bagian dari cara mereka untuk mereduksi stres mereka. Gitu. Mereka nggak tahu kan, namanya juga anak-anak, mereka nggak tahu mau berbuat apa gitu. Nah, salah satu cara untuk mereduksi stres mereka itu adalah dengan bermain. Gitu. Dengan sekarang ini pemerintah telah menaruh perhatian, terutama dengan di launchingnya Kabupaten Kota Layak Anak sejak tahun 2006, kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak. Nah, yang menarik Pak Bob itu ada di pasal 22 Undang-Undang 35, ada sarana prasarana dan SDM. Di indikator Kabupaten Kota Layak Anak dari 24 itu ada di beberapa indikator menekankan terkait dengan SAPRAS. Saya ketahui bahwa Pak Bob adalah arsitektur yang mendalami ruang bermain anak. Nah, bagaimana nih kita perlu mempersiapkan sebuah kabupaten kota layak anak dari sisi ruang bermain ramah anak dari perspektif para arsitek otomatis ya, dan terutama para perancang kota. Pak Hamid, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Berbicara tentang ruang bermain ramah anak, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi ya, ada regulasi-regulasi yang memang sudah mengaturnya sedemikian rupa, gitu ya. Ada peraturan, ada undang-undang yang sudah mempersiapkan semuanya itu, dan seharusnya memang ya semua pemangku kebijakan ya di tingkat kota dan kabupaten itu bisa menggunakan itu sebagai sebuah acuan dalam merancang atau mungkin merencana dulu ya, merancang ruang bermain ramah anak. Namun jauh sebelum itu sebenarnya kita punya standar nasional Indonesia ya, SNI, yang mengatur tentang ruang bermain ramah anak ini juga, gitu ya. Jadi di SNI itu disebutkan bahkan itu dari tingkat RW kalau tidak salah saya, ya. Nah, jadi dari skop yang terkecil ya sampai yang besar ya di tingkat kabupaten kota, gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa ruang bermain anak itu harus dalam skala yang besar-besar seperti itu ya. Sebenarnya sudah direncanakan itu dari tingkat yang paling kecil. Nah, kenapa dari tingkat yang paling kecil? Karena ini terkait dengan kehidupan anak itu sendiri, gitu ya. Dari mulai dia 0 sampai 1 tahun ya. Terus dari 1 sampai 3, misalnya 3 sampai 5. Nah, itu kan mereka punya penelitian saya membuktikan mereka tuh punya radius bermain sebenarnya, gitu. Nah, jadi seharusnya memang itu sudah dipenuhi. Bahkan ada di beberapa tempat di perumahan-perumahan yang baru itu skalanya itu kadang-kadang sudah lebih kecil lagi, gitu ya. Bahkan di tingkat satu kompleks tertentu, gitu ya. Karena memang demikianlah gitu. Anak-anak itu tidak mungkin apalagi yang usia TK misalnya gitu ya, mereka bisa bermain sendiri ke ruang bermain yang sudah disiapkan di tingkat kabupaten atau kota misalnya, harus ada pendampingan gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan satu persiapan ya dari orang tuanya mungkin ya untuk bisa mengantarkan, atau mungkin dari pendampingnya untuk mengantarkan anak-anak ini bisa sampai ke tempat itu. Tapi kalau dia berada di lingkungan perumahan misalnya ya, di lingkup yang terkecil dari perumahannya, nah mungkin itu jauh lebih memenuhi gitu ya kebutuhan bermain mereka, kan sebagaimana yang mungkin Pak Hamid juga tahu bahwa bermain itu adalah hak anak gitu ya. Nah, jadi bermain itu hak anak. Bagaimanapun anak itu harus dipenuhi bermainnya. Ya kenapa? Karena memang itulah life cycle-nya dia gitu ya. Ada episode mereka memang harus bermain gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dipenuhi. Saya pikir begitu, Pak Hamid.
Terima kasih. Bagaimana sekarang tanggapan-tanggapan dari para perencana, terutama yang mereka yang terpengaruh dengan pengetahuan yang sebelumnya, tapi dengan sekarang Ya, dengan kita dalam meratifikasi konvensi hak anak, lalu dikuatkan dengan undang-undang, hal apa ini yang perlu dipikirkan ke depan, terutama universitas ya, yang ya, mempersiapkan para ahli ini. Dan ya. yang kedua, ini juga sangat relevan, bagaimana sesungguhnya kesiapan pemerintah daerah saat sekarang, kalau Pak Bob lihat? Ya. Iya, saya melihat di tingkat pemerintah daerah ya, tapi tidak semua ya. Mungkin di beberapa kota yang pernah saya kunjungi gitu ya, eh, mereka memang lebih fokus kepada ruang-ruang bermain yang skalanya lebih besar gitu ya. Nah, itu kan karena mungkin saya berpikir, oh mungkin ini karena tingkat kabupaten atau mungkin tingkat kota barangkali ya. Tapi seharusnya kebijakan itu bisa turun langsung sampai ke tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ya, bahkan ke tingkat RW. Jadi hal itu yang mungkin belum belum terlihat dengan jelas kalau menurut saya gitu ya, belum direspon oleh para pemangku kebijakan ini ya, atau mungkin pemerintah setempat, bahkan ada beberapa ya, ada beberapa, saya tahu ada beberapa yang sudah merespon itu dengan baik, tapi memang majority masih menganggap bahwa ya anak itu ya udahlah bermain aja lah seadanya gitu ya. Nah ya memang bisa saja sih ya, namanya anak-anak apa aja bisa dibikin tempat bermain gitu ya, tapi kan seyogianya itu adalah bagian dari hal yang harus direncanakan oleh pemerintah, bahkan mungkin tidak hanya pemerintah gitu ya. Saya melihat juga peran swasta di sini cukup besar gitu. Nah, pengembang-pengembang ini juga harusnya memikirkan demikian gitu ya. Jadi tidak hanya menyediakan apa ya, hunian saja gitu ya. Nah, bahkan juga harus dipersiapkan memang ruang-ruang bermain bagi anak-anak ini. Bagaimanapun mereka, anak-anak ini adalah bagian dari penghuni kota itu, penghuni dari lingkungan itu gitu ya. Nah jadi itu yang harus menurut saya harus direspon sesegera mungkin gitu ya oleh para pemangku kebijakan ini gitu ya. Nah, pemerintah kota tingkat yang paling rendah gitu ya. Jadi khususnya mungkin untuk daerah-daerah apa ya yang mungkin agak jauh dari perkotaan ya. Nah, jadi itu yang mungkin perlu juga untuk kita sikapi bersama, Pak Hamid. Saya pikir begitu, Pak. Menarik. Jadi, tapi ini semua tergantung dari mereka yang jadi perancang ya, dan universitas ada di sisi Ya, lain ya. Bagaimana ya, nih perkembangan ke ya, depan? ya. Ya, saya melihat memang tidak banyak ya yang universitas yang ingin masuk ke sana gitu ya, karena mungkin kalau kita bicara tentang pengabdian kepada masyarakat gitu, nah ini cenderung yang sekarang ini yang sedang tren ini kan menggerakkan UMKM gitu ya. Nah jadi kalau kita uh, melakukan pendampingan gitu ya, banyak kan ya pendampingan tentang bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya. Nah tapi ya seharusnya ini juga menjadi bagian dari peran daripada kampus ya, untuk paling tidak mereka ya kita lah gitu ya, para akademisi ini bisa mendampingi para inilah pemerintah-pemerintah setempat ini ya. Jadi kalau mereka memang sedang giat-giatnya mengembangkan sebuah kawasan, ya kita juga ikut mendampingi untuk bisa memberikan satu apa ya, perencanaan yang matang lah ya terkait dengan ruang bermain ramah anak ini. Kalau porsi dari universitas atau terkait dengan ini kan semua tergantung dari kurikulum juga ya, dan Ya, dari ya, ya, kebutuhan pasar ya, di ya, kebutuhan pasar ke depan seperti apa ya, bisa ya. sekarang? Ya memang ya kalau kita ya kebetulan saya dari arsitektur ya, saya mungkin tidak terlalu paham untuk bidang-bidang planologi barangkali saya bagaimana mereka menginikannya. Tapi kalau memang kami di arsitektur ini ya cenderung mungkin memperbincangkan atau mendiskusikan atau merancang kawasan-kawasan tertentu atau mungkin bangunan-bangunan tertentu. Tapi
Saya tidak tahu di kampus lain ya. Di kampus kami itu saya selalu menegaskan kepada mereka, apapun itu proyeknya, kamu harus menyiapkan yang namanya playground, gitu, indoor playground, ya. Nah, apakah dia proyeknya misalnya hotel aja, gitu, ya, hotel, kamu harus siapkan, gitu. Itu yang selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya yang ada di Binus University, gitu ya. Nah, kita merancang misalnya galeri, gitu, kamu harus siapkan playground. Kenapa? Karena galeri itu juga ada anak di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi gitu. Kamu mau apa nih? Membuat apartemen ya, misalnya itu. Kamu harus siapkan yang namanya playground gitu di tingkat apartemen gitu. Nah, itu yang, dan sepertinya sebagaimana mungkin kita selalu menyiapkan yang namanya toilet, yang kita menyiapkan yang namanya tempat ibadah, musola gitu kan, di setiap unit bangunan kita kan selalu menyiapkan itu. Nah, ini juga sudah menjadi sebuah tren, kamu harus siapkan, apalagi itu yang untuk bangunan-bangunan publik di mana memang masyarakat penggunanya itu adalah usianya dari anak-anak sampai dewasa gitu. Nah, jadi itu yang sudah kami canangkan gitu, Pak Hamid. Saya pikir itu, Pak. Kalau dari asosiasi profesi itu udah menjadi topik menarik dan berbicara terkait dengan anak. Ya, di asosiasi profesi juga sudah menarik. Saya pikir mereka juga sudah masuk ke ranah yang seperti itu, gitu ya, menjadikan ruang bermain ramah anak ini sebagai sebuah hal yang juga penting untuk diperhatikan. Saya pikir asosiasi juga memperhatikan itu, Pak Hamid. Nah, Baik. cuman yang jadi masalah sekarang ini adalah memang gini, ada sebagian orang menganggap itu nggak penting, itu aja sih. Nah, jadi sekarang ini PR kita terbesar sekarang ini adalah bagaimana menggugah semua lah yang berkepentingan ya, apakah pemerintah daerah, pemerintah kota, bahkan mungkin pihak swasta, pihak pengembang, apapun itu gitu ya. Nah, itu punya kesadaran ya bahwa itu harus disiapkan gitu ya, ruang bermain bagi anak ini harus disiapkan. Karena contoh yang paling menarik lah, sekarang kita di bandara ya, kita bisa lihat ya, hampir semua bandara itu dari beberapa kali saya penerbangan luar kota gitu ya, itu memang sudah mempersiapkan itu ya, ada ruang bermain, anak-anak bermain. Karena bisa dibayangkan mereka bisa menunggu mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam gitu ya, selama bermain itu apa yang mereka bisa lakukan gitu kan. Nah, kalau fasilitas itu ada, mungkin itu jauh lebih menolong mereka untuk bisa mengekspresikan ya kebutuhan mereka kan bermain gitu. Saya pikir gitu, Pak Hamid. Menarik. Jadi kita harus memperbanyak orang-orang yang sepikiran dengan Pak Bob ya. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apa yang membuat Pak Bob itu memiliki daya tarik untuk terus mempengaruhi pemerintah, universitas, dan asosiasi sehingga fokus di isu ini? Ya, ya saya ini kan berasal dari desa ya. Saya itu lahir di Medan tapi tidak di pusat kotanya gitu ya. Lahirnya di desa sih, cuman umur 2 tahun saya hijrah, orang tua saya pindah ke Medan gitu ya. Jadi hidup di tengah persawahan gitu. Nah, jadi saya melihat, aduh, menarik ya kayak gitu ya. Jadi kalau itu bisa diulang kembali gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman bermain bersama dengan teman. Dan yang kedua, saya melihat ada fenomena sekarang ini kan bagaimana anak-anak sangat apa ya, sangat punya kelekatan dengan apa itu media sosial atau handphone atau apapun atau ya namanya. Nah, jadi ini kan sangat mengkhawatirkan, ada banyak penelitian ya yang membuktikan itu gitu. Kebetulan istri saya juga psikolog ya. Dia juga sering menyampaikan bahaya adiksi gitu ya terhadap gadget ini bagaimana. Nah, ini kan udah rumah sakit juga sudah penuh kan. Nah, ini kita harus berjuang bagaimana kita bisa mengalahkan apa ya, adiksi itu ya untuk mereka bermain secara fisik. Nah, cuman perlu harus diingat gitu ya. Sebenarnya kan gini, penelitian saya membuktikan bahwa yang namanya bermain itu ya, ya kalau kita pakai kacamata bidang apa psikologi ya, itu kan bagian dari perkembangan diri. Kalau kita bicara dari mungkin dari sisi fisik itu bagian dari perkembangan fisik gitu ya. Nah, cuman ada hal yang menarik dari penelitian saya bahwa bermain itu tidak cukup hanya itu gitu.
Jadi bermain ini adalah bagian dari cara mereka untuk mereduksi stres mereka. Gitu. Mereka nggak tahu kan, namanya juga anak-anak, mereka nggak tahu mau berbuat apa gitu. Nah, salah satu cara untuk mereduksi stres mereka itu adalah dengan bermain gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya ya dimanapun mereka ya kebutuhan itu memang harus ada dan harus terpenuhi gitu. Kalau enggak nanti penelitian lain membuktikan yang saya dapat itu mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang yang kalau kita sebut itu ya yang berlawanan dengan norma-norma kenormalan dari seorang anak-anak itu, mungkin kejahatan-kejahatan anak. Nah, itu yang bakal muncul nantinya kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi. Saya pikir gitu, Pak Hamid. Saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Bob terutama waktu di S2, tapi mungkin diingatkan saya mungkin kedaya tarikan itu udah mulai dari S1, lalu kemudian pada saat di doktoralnya menggali juga tentang ini. Kalau bisa supaya kami lebih memiliki pemahaman betapa pentingnya ruang bermain itu, terutama dari teman-teman kolega Pak Bob, supaya mereka juga mau belajar bersama, lalu mau ambil isu ini menjadi isu yang sentral ya, terutama terkait dengan desain universal. Ya, terima kasih Pak Hamid. Apa yang saya lakukan memang waktu S2 itu ya, saya juga membahas tentang ruang bermain ya. S3 saya dalami tentang ruang bermain mungkin, tapi dengan perspektif yang berbeda ya. Kalau S2 saya bicara tentang fenomena gitu ya. Nah, kalau yang tentang disertasi dokter saya berbicara tentang dekonstruksi ide bermain gitu ya. Nah, disitulah saya mendapati bahwa yang namanya bermain tadi adalah bagian dari mereka sebenarnya untuk mereduksi stres. Nah, sumber stres anak-anak itu banyak sekali. Bahkan sekolah yang dimana mereka tekuni itu juga menjadi stres sama mereka. Pelajaran yang baru, guru yang baru, lingkungan yang baru gitu ya. Itu menjadi stres sama mereka. Dan itu mereka lakukan. Jadi kalau saya bertanya kepada mereka, kenapa sih kok kalian bermain gitu ya? Mungkin pertanyaan sederhana kan gitu. Ya habis bagaimana katanya, kita stres, jawabannya itu selalu mengarah ke sana gitu. Jadi saya pikir ternyata mereka juga walaupun mereka masih anak-anak tapi mereka punya stres tersendiri gitu. Nah, disitulah yang saya pikir ini harus didalami dengan baik ya, mungkin dari perspektif yang berbeda. Mungkin ada teman-teman dari psikologi atau teman-teman dari lingkungan. Nah, saya berbicara tentang ruangnya gitu. Nah, sehingga dari ruang itu saya mendapati ada 3 hal yang menarik sebenarnya ya. Nah, jadi yang pertama itu bahwa ruang bermain itu memang harus free, harus bebas gitu ya. Bebas itu artinya tidak berbayar gitu ya. Bisa digunakan oleh siapa saja. Mungkin seperti tadi Pak Hamid bilang ada universal design gitu ya. Jadi baik mereka yang mungkin berkebutuhan khusus atau mungkin yang normal misalnya itu bisa menggunakan itu gitu. Nah, ada yang kedua itu adalah bahwa tempat di mana mereka itu tuh harus memiliki daya tarik gitu ya, harus memiliki daya tarik yang atau mungkin memiliki kejutan gitu. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang bisa ditebak gitu. Nah, ini penelitian saya gitu ya. Nah, memang akhirnya nantinya mungkin agak berbeda dengan ruang bermain yang ada secara normal sekarang ini ya. Mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin ada perosotan, ayunan dan segala macam gitu. Nah, saya mendapati mereka itu dalam tataran tertentu mereka bisa menggunakan itu, cuman ada saatnya mereka akan jadi bosan dengan hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Sehingga nanti kebosanan itu membuat mereka ya kadang-kadang saya menemukan itu anak-anak main perosotan itu biasanya maaf kata ini pantatnya yang turun duluan gini, nanti lama-lama jadi kepalanya yang turun duluan, karena udah nggak ada kejutan lagi di situ. Yeah. Jadi kalau itu saja kita sajikan ke mereka, itulah yang membuat akhirnya nanti ruang bermain itu akan ditinggalkan oleh mereka. Mereka mencari lagi yang lain gitu. Nah, jadi itu selalu ada kejutan dan selalu yang kita tahu ya ada kejutan di situ. Nah, itu yang menarik sama anak-anak. Jadi kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya kok anak-anak ini main bola itu di jalanan gitu. Kadang-kadang kita nggak habis pikir kan. Suatu kali saya mengadakan penelitian, saya datang, saya
saya ikut bermain dengan mereka di jalanan gitu ya. Saya ikut, terus saya tanya, kenapa sih kalian bermain di jalanan? Apakah kalian nggak takut itu ada mobil lewat gitu ya, ada motor lewat? Justru di situ serunya. Saya dikenal sebagai Om Wawan ya, Om Wawancara sebenarnya. Mau disingkat sama mereka Om Wawan karena saya selalu wawancara sama mereka. Justru di situ serunya Om katanya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghindar dari motor, menghindar dari mobil katanya. Itu paling seru katanya. Jadi bermain di jalanan itu dari kacamata kita mungkin sebagai manusia dewasa itu membahayakan, tapi bagi anak-anak, wow, itu sesuatu hal yang sangat menantang dan itu paling disukai sama mereka gitu. Nah, jadi kalau kita menemukan ada fenomena begitu, ya memang begitu gitu. Itu yang terjadi, yang ada di dalam diri mereka. Nah, oleh sebab itu, makanya penelitian saya mengatakan bahwa ya kalau bisa, ya seyogianya memang ruang bermain itu dihindarilah mungkin seluruhnya yang bersifat terstandarisasi. Itu menurut penelitian saya gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi satu sisi memang ruang bermain itu penting, ya, itu harus ada, ya. Nah, tapi kalau bisa, ya itu tadi, coba bagaimana kita sebagai perencana ini merencanakan ya sebuah ruang bermain yang bisa menghadirkan tadi kejutan-kejutan tadi, surprise gitu. Itu yang ada di mereka gitu. Nah, kalau itu bisa kita hadirkan, itu akan menghindari kebosanan dan mereka akan terus ada di tempat itu gitu. Ya. Hadir itu bisa menghadirkan kejutan secara visual dan secara audio. Ya, jadi audio visual gitu ya. Nah, jadi ya contohnya seperti misalnya anak-anak bermain di got gitu ya. Pernah ya lihat anak-anak kan nangkap ikan di got itu? Nah ini menarik ini gitu. Ya saya juga hadir di situ. Saya tanya ke mereka gitu, kenapa kamu kok mainnya di sini? Padahal di sebelah situ ada ruang bermain, tapi kamu nongolnya ada di sini. Saya bilang, wah di sini enak Om. Ini tiba-tiba muncul ikan katanya kan, tiba-tiba ada suara, ada apa? Nah itu menarik sama mereka gitu, ya. Nah jadi itu yang saya pikir tiga itulah, ya. Jadi tadi harus bebas ya. Jadi kalau bebas itu artinya tidak berbayar, mereka bisa datang kapan saja, mereka bisa menggunakan kapan saja gitu ya. Nah, terus tadi ya ada kejutan-kejutan tadi dan ada sensasi tadi ya, sensasi audio visual tadi. Itu saya pikir itu Pak Hamid. Menarik ya. Jadi ini kemudian ke depan perlu dipikirkan oleh para perencana, terutama desain dan otomatis pemerintah yang pemilik uang ya, pemilik modal. Yang menarik, mungkin Pak Bob waktu selama penelitian itu pasti ketemu juga dengan orang tua. Bagaimana tanggapan orang tua terkait dengan? Ya Pak, ini fenomena peneliti pria, peneliti laki-laki gitu ya. Karena responden kita ini kan anak-anak perempuan ada, anak laki-laki ada gitu ya. Nah ini pengalaman saya di lapangan ya memang tidak mudah gitu ya. Nah, ya untungnya dulu waktu saya disertasi saya punya anak nomor 2 laki-laki ya. Nah, itu yang selalu saya bawa gitu. Nah, jadi ya agak lebih mudah masuk ke lokasi-lokasi penelitian gitu. Nah, tapi ya sekarang ini memang agak sulit karena memang saya pernah mengadakan penelitian di daerah dekat Pantai Indah Kapuk itu ya, itu di daerah pesisir lah gitu ya. Nah, memang tidak mudah untuk mendekati ya karena saya bagaimanapun mereka kan bagian dari anak ya. Saya juga harus bertanya juga ke mereka. Anak perempuan sama anak laki-laki ini bagaimana respon mereka terhadap lingkungan mereka kan gitu terkait dengan ruang bermain. Ya saya memang harus mendekati orang tua mereka ya. Saya harus minta izin, saya harus menyebutkan bahwa siapa saya gitu ya. Saya harus terbuka dan saya harus melibatkan orang tuanya juga supaya orang tuanya juga nyaman gitu ya. Ketika mungkin kok anak saya kok ditanya-tanyain, kok diiniin, ada apa ini, kok diinterogasi, ini siapa bapak ini gitu ya. Nah, jadi memang itu yang menjadi kendala bagi kita mungkin peneliti pria ini gitu karena apalagi anak-anak ini respondennya gitu. Kalau manusia dewasa mungkin bisa inilah gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan kita perlu cara-cara khusus, Pak Hamid. Itu yang saya alami, Pak. Tapi tanggapan mereka tentang pentingnya ruang bermain buat anak-anak mereka itu seperti apa? Ya, mereka sangat berharap sebenarnya para orang tua ini
bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi. Cuman mereka memang sangat berharap ya kalau itu sedekat mungkin dengan rumah mereka ya. Jadi terjangkau secara visual, terjangkau secara audio. Pak. Itu nyaman sama mereka gitu. Ya, jadi terjangkau secara visual itu berarti mereka bisa lihat, oh anak saya main di sana gitu. Ya, terjangkau secara audio itu kalau dia panggil anaknya, dia bisa datang gitu. Nah, kan susah ya. Bagaimana membuat ini kan? Berarti ini kan itu tadi makanya dalam usia tertentu itu menjadi penting gitu. Ya, jadi terjangkau secara visual, terjangkau secara audio. Nah, itu yang penting sama mereka. Makanya mereka menyarankan ya sudah kamu main ya di lingkungan sekitar rumah saja gitu. Atau mungkin sekitar usaha di mana mereka bermain. Makanya SNI tadi saya pikir itu cukup tepat gitu ya. Dari lingkungan yang terkecil sebenarnya itu sudah diupayakan. Ya kalau lingkungan RT misalnya sudah ada satu zona tertentu yang disiapkan, ya mungkin secara visual dia bisa lihat ya, atau mungkin ada keluarga yang bisa melihat, atau mungkin ada tetangga yang bisa melihat, yang mengenal anaknya di situ gitu ya. Nah, itu nyaman sama orang tua gitu ya dalam usia tertentu. Tapi mungkin nanti kan seiring dengan bertambahnya usia, mungkin setelah di SMP, mungkin dia ada di tingkat kecamatan barangkali ya. Ya pemerintah kota, pemerintah kabupaten ini kan mengembangkannya mungkin satu zona tertentu di lingkungan tertentu. Ya mungkin bisa-bisa saja sih. Tapi ya kita harus pikirkan, mungkin itu skalanya skala besar ya, tapi dalam tingkat terkecil memang harus disiapkan, Pak Hamid. Baik, menarik kalau kita berbicara tentang bermain dan ruang bermain ini menjadi hal yang menarik untuk setiap orang ya. Tetapi ada yang perlu kita himbau. Persilakan siapa saja yang perlu kita ajak bersama nih. Oke, terima kasih Pak Hamid. Ya, saya menghimbau kepada kita semua manusia dewasa lah, saya pikir gitu ya. Harus paham bahwa anak-anak itu punya satu kebutuhan di dalam hidup mereka, yaitu kehidupan ya bermain gitu ya. Nah, itu perlu untuk disadarkan, Kak. Dan yang kedua, saya mau himbau kepada perencana gitu ya. Perencana ini tolong kalau kita merencanakan itu perspektifnya harus perspektif anak gitu, bukan perspektif manusia dewasa gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita berpikir, wah saya ini arsitek, saya ini perencana, saya harus merencanakan demikian. Padahal anak-anak nggak begitu gitu. Anak-anak itu sederhana cara berpikirnya. Nah itu yang mungkin bagi para perencana ya, mungkin terus bagi para pemangku kebijakan ya, pemerintah kota ya mohon dapat ataupun swasta ya swasta barangkali. Nah, itu juga perlu untuk disiapkan ya bagaimana merencanakan tata ruang yang baik lah ya, mempersiapkan itu dengan baik. Bahkan saya sangat berharap Pemda-Pemda yang menerbitkan perizinan ya untuk kawasan-kawasan perumahan itu tolong disiapkan lah gitu ya. Harus ada ruang bermain gitu. Jangan sampai hanya isinya rumah melulu gitu ya. Nggak ada anak-anak bermain. Walaupun tadi anak-anak bisa bermain di jalan gitu ya. Tapi ya mungkin dalam skala terkecil, satu klaster mungkin sudah ada gitu ya. Karena kita harus siapkan juga itu dengan baik gitu ya. Walaupun tadi ya di jalan mereka merasakan wah ini ada tantangan atau apa, lepas daripada itu ya kita harus siapkan. Itu yang harus disiapkan lah oleh semua pemangku kebijakan ini. Saya pikir itu, Pak Hamid. Terima kasih Pak Bob atas bincang kita yang singkat ini. Ya. Nah, satu ada yang menarik mungkin, yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Saya juga mengadakan penelitian di tingkat sekolah gitu ya untuk ruang bermain. Saya menemukan ada khususnya perempuan ini tersisihkan gitu ya dari ruang bermain di sekolah gitu ya. Nah, mereka sering merasa tersisihkan. Nah, saya juga ya berharap sebenarnya bagaimana kebutuhan mereka ya anak-anak perempuan ini, karena biasanya ruang bermain lapangan itu dikuasai oleh laki-laki, anak-anak laki-laki gitu. Anak perempuan ini berada di periperi, di pinggir, bahkan mereka akan menyingkir dari situ. Nah ini yang harus kita lakukan juga ini bagi Bapak Ibu yang mungkin berada di ranah sekolah. Saya pikir itu, Pak Hamid. Terima kasih, Pak Hamid. Baik, terima kasih. Saya akhiri bincang ini. Semoga
ayahanda dan bunda di rumah, dan terutama para perancang, para pengambil kebijakan dapat menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bob Saragi. Beliau adalah arsitek dari Universitas Bina Nusantara. Terima kasih, Pak Amit. Sampai jumpa.